Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kembali kita berada di majelis para nabi dan rasul, dan kita pada pertemuan ke-9 terkait dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Mungkin adalah merupakan pertemuan terakhir tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Salawat berangkaikan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Tidak ada yang bisa menolong kecuali hati yang bersih dan membawa amal saleh. Kita meminta syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang anugerah Allah Subhanahu wa taala atau anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, kalau bercerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, kita dapatkan bahwa Nabi Ibrahim adalah sosok yang telah menyempurnakan, atau Nabi yang telah menyempurnakan semua yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada perintah Allah melainkan semuanya disempurnakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini diantara keunggulan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Diuji Nabi Ibrahim oleh Tuhannya dengan perintah-perintah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan fa atammahun. Maka Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah-perintah itu. Ya. Nah, di antara ujian Allah Subhanahu wa taala juga setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menyempurnakan perintah-perintah itu dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mendapatkan legitimasi bahwa memang Nabi Ibrahim telah menyempurnakan semua perintah Allah. Kemudian Nabi Ibrahim berdoa, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Berdoa supaya jadi imam, supaya jadi ikutan, ya. Jadi supaya jadi imam dan supaya jadi ikutan. Kemudian berkata juga, artinya Nabi Ibrahim alaihissalam dijadikan Allah sebagai imam dan sebagai ikutan, ya. Dan tidak cukup di situ, Nabi Ibrahim juga meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, qala wa min dzurriyyati. Wahai Allah, aku juga ingin supaya keturunanku juga menjadi imam, ya, menjadi ikutan. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita berqudwah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, seharusnya kita juga mendoakan keturunan kita supaya juga mendapatkan berkah dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Qala la yanalu ahdi adh-dhalimin. Tidak akan mendapatkan janjiku ini orang-orang yang zalim. Jadi walaupun keturunan Nabi Ibrahim itu tidak mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala akan dijadikan imam, akan dijadikan orang soleh, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, la yanalu ahdi adh-dhalimin. Apa yang kujanjikan ini tidak mungkin didapati atau dianugerahkan kepada orang-orang yang zalim.
Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim alaihissalam ini terkait dengan keimaman, ya, di dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna Ibrahima kana ummatan." Sesungguhnya Nabi Ibrahim itu, ya, dulu sebagai umat, kata Allah. Jadi kalau bahasa dalam Al-Quran itu kata-kata ummatan, karena Ibrahimu ummatan, sebagai umat, walaupun cuma sendiri, tapi dikatakan Allah Subhanahu wa taala sebagai umat. Kata-kata umat dalam Al-Quran itu banyak makna, ya. Yang pertama, golongan atau sekelompok orang itu dibilang umat. Nah, kenapa segolongan atau sekelompok orang itu dibilang umat? Karena ada yang dicontoh, karena ada yang diikuti, ya, baik itu dari sisi keturunan ataupun ideologi, ya. Jadi bisa saja semua dibilang umat. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, utusan, ya. Ani'budullaha wajtanibut taghut, supaya menyembah Allah dan menjauhkan diri dari taghut, apa yang disembah selain Allah. Jadi ini arti umat yang pertama. Kemudian arti umat yang kedua adalah imam atau pemimpin. Nah, di sini, ya, kata umat dalam Al-Qur'an, "Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yaku minal musyrikin." Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah umat yang patuh kepada Allah, hanifan, tidak menyembah melainkan hanya kepada Allah semata, walam yaku minal musyrikin, dan semata-mata Nabi Ibrahim ini tidak termasuk ke dalam orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kata-kata umat juga dalam Al-Quran artinya millah ataupun agama. Bal qalu inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Akan tetapi mereka mengatakan bahwasanya kami mendapati keturunan ataupun nenek moyang kami, ya, ala ummatin, atas sebuah ideologi ataupun ajaran ataupun agama. Berarti kata-kata umat ini juga terkait dengan ideologi ataupun ajaran agama. Kemudian wa kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadna abana ala ummatin. Dalam ayat yang lain disebutkan juga seperti itu. Kemudian umat juga artinya adalah waktu atau masa, ya, waktu atau masa, di mana dalam Al-Quran dalam surat Yusuf disebutkan wa qala alladzi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi farsilun, ya, dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Yusuf, ya, di sini, dan berkatalah orang yang selamat, ya, dari hukuman mati, kan di dalam penjara Nabi Yusuf kan berdialog dengan dua orang yang akan, salah satunya yang akan dihukum mati. Maka yang selamat mengatakan waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wilihi farsilun, ya. Ketika raja itu bermimpi, kemudian yang selamat nih dialah yang ngomong kepada raja bahwa ada seorang dalam penjara yang bisa mentakwilkan mimpi. Di sini disebutkan ba'da ummatin, setelah waktu yang sudah berjalan artinya. Nah, jadi kata-kata umat itu terkait dengan kelompok, yang kedua terkait dengan agama, ya. Maaf, yang pertama terkait dengan kelompok, yang kedua terkait dengan imam ataupun pemimpin. Jadi setiap umat itu ada ikutannya, ya, baik yang ada pada saat itu maupun ikutan mereka yang ada pada masa yang telah lampau, ya. Kemudian umat itu juga artinya agama, berarti umat itu ada ideologinya, ada pemahamannya, ada ajarannya yang mereka jalankan dalam kehidupan mereka sehari-hari.
Kemudian disebut umat juga adalah mereka yang sudah hidup di masa tertentu atau sepanjang masa. Nah, itu juga. Jadi kalau pemahaman umat dalam Al-Quran itu mencakupi 3 makna itu. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam disebutkan Allah Subhanahu wa taala sebagai ikutan ummah. Ya, kita bergembira ya, mudah-mudahan kita termasuk umatnya Nabi Ibrahim. Ya, karena umatnya Nabi Ibrahim adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sudah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ikut apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, itu otomatis sudah menjadi umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, otomatis. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini pujian Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, terkait dengan warisan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam, karena sebagai umat tadi, ya Nabi Ibrahim dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala keturunannya itu banyak yang menjadi nabi dan rasul, dan diturunkan kepada mereka kitab, ya. Wa ja'alna fi dzurriyyatihin nubuwwata wal kitab. Kata Allah, dan kami jadikan keturunan Nabi Ibrahim itu di antara mereka yang jadi nabi, dan diturunkan kepada mereka kitab-kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita cerita tentang Taurat, Zabur, Injil, Quran, ini kan ada 4 kitab ya yang disebutkan di dalam Al-Quran, ya. Itu semua kitab-kitab itu dan keturunannya, ya. Di dalam hadis, ya, Sahih Muslim ada disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, di dalam kitab ini juga disebutkan hadisnya, sa'aqumu maqaman yarghabu ilal khalqi kulluhum hatta Ibrahim. Kata Nabi Muhammad SAW, aku berada di satu posisi, ya, di satu posisi yang semua makhluk menyukaiku, ya, semua makhluk mencintaiku atau memujiku, hatta Ibrahim, bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam sekalipun. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW adalah sosok Nabi yang termasuk ya dipuji oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ada amalan. Nah, ini ada amalan Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'awwidul Hasan wal Husain. Ya. Rasulullah SAW ini membaca doa minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala untuk Hasan dan Husain. Apa doanya Bapak Ibu dirahmati Allah? Ini disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang Imam Bukhari, inna abakuma, sesungguhnya nenek moyang kalian, ya maksudnya di sini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, karena yu'awidhu biha Ismail wa Ishaq, ya, membaca doa ini untuk Ismail dan untuk Ishak. Apa doanya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah? Ini boleh diikuti nih Pak, ya doanya. Caranya bagaimana? Caranya doakan anak kita dengan doa ini. Ya. Pegang kepalanya, doakan, ya. Atau doakan dihembus di atas ubun-ubunnya atau di kepalanya. Bagus nih doa ini. A'udzu bikalimatillahi tammah. A'udzu bikalimatillahi tammah. Boleh sama-sama Bapak Ibu, ya. A'udzu bikalimatillahi tammah. Coba. A'udzu bikalimatillahi tammah. Min kulli syaitanin wa hammah. Wa min kulli ainin lammah. Ini nanti coba saya tuliskan di Facebook nanti ya, supaya Bapak Ibu bisa buka Facebook saya. Nanti saya tulis ini doa ini, ya, bisa dicatat ya, supaya mudah. Ini doa Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail dan kepada Nabi Ishak. Ya.
doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kedua cucunya yaitu Hasan dan Husain. Ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara anugerah yang diberikan Allah juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah bagaimana cara Allah menghidupkan sesuatu yang mati. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 260 ya, 260 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qala Ibrahim." Ingatlah ketika Ibrahim berkata, "Rabbi arini kaifa tuhyil mauta." Wahai Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan yang mati. Ya, saya mau tanya sama Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Yakin enggak Allah Subhanahu wa taala berkuasa untuk menghidupkan yang mati? Yakin, Pak? Ya, tentu Nabi Ibrahim juga lebih yakin lagi. Ya, Nabi Ibrahim bukan berarti enggak yakin. Beliau menanya ini, "Kaifa tuhyil mauta?" Wahai Tuhanku, bagaimana Engkau menghidupi yang mati, menghidupkan yang mati? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qala awalam tu'min?" Apakah engkau tidak yakin? Qala bala, yakin, kata Nabi Ibrahim. Walakin liyatma'inna qalbi. Tetapi aku ingin hatiku tenang. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam di sini, kalau seandainya Allah ijabah dengan sesuatu hingga semakin meyakinkan Nabi Ibrahim bahwa Allah bisa menghidupkan sesuatu yang mati, maka itu akan semakin menambah keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bisa jadi Bapak Ibu jamaah sekalian minta sama Allah ini, tetapi belum tentu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kan gitu ya. Misalkan Bapak Ibu minta supaya Allah mendatangkan sesuatu yang meyakinkan kita Allah bisa menghidupkan yang mati misalkan. Kan belum tentu Allah memperkenankannya, mengabulkannya. Nah, Nabi Ibrahim ketika beliau minta, subhanallah, Allah kabulkan gitu. Dengan cara apa? Qala fakhudh arba'atan minat tayri. Ambil 4 ekor burung. Diambil 4 ekor burung. Fasurhunna ilaika. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Ya, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ambil kemudian disuruh cincang. Ya, dagingnya dicincang, bulunya dicincang. Kemudian dicampur-campurkan, yang kepala ini dengan burung yang lain, daging ini dan bulunya dengan burung yang, terus itu diaduk-aduk ya. Kemudian ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Kemudian ya sebagian itu diletak di atas bukit ya. Tsumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Maka burung-burung yang dicincang tadi didatangkan Allah Subhanahu wa taala, berhimpun badan sama kepalanya, berhimpun yang dipisah-pisahkan itu dengan bulu-bulunya, jadilah kembali menjadi 4 ekor burung seperti sedia kala. Itu yang ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Wa'lam annallaha azizun hakim. Allah Maha mulia lagi Maha bijaksana. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini anugerah yang diberikan Allah, dan peristiwa ini ya bukan hanya sebagai anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim, tetapi juga diukir Allah kisah ini dengan 1 ayat saja dalam Al-Qur'an. Subhanallah. Ini kan luar biasa, Pak. Ya. Nah, ini di antara anugerah. Kemudian di antara anugerah juga Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya ajaran Nabi Ibrahim itu bukan ajaran Yahudi dan bukan pula ajaran Nasrani. Ini pada pertemuan yang lalu sudah sempurna, sudah lengkap kita bahas. Jadi ini kita bahas lagi. Apalagi anugerah Allah Subhanahu wa taala? Anugerah Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah adalah
wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan Nabi Ibrahim itu sebagai makhluk yang paling dicintai Allah. Bukan sekedar dicintai, tetapi sudah Allah cinta, dijadikannya pula paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kalau Allah Subhanahu wa taala Maha mulia, ya, Maha mulia, Maha agung, maka Nabi Ibrahim, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, posisinya itu ya di bawah Allah. Tidak ada kemuliaan di antara Allah dengan Nabi Ibrahim yang menghalanginya, atau ada sesuatu di tengah-tengahnya. Ya. Jadi yang paling mulia adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah itu siapa yang paling mulia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah kira-kira. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Tapi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab ini juga dibahas tentang kedekatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwa Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya, walaupun Nabi Ibrahim adalah manusia, ya, yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga sebetulnya juga telah menjadikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih dekat dan lebih mulia dibandingkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi kalau ditanya siapa Nabi yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, siapa yang paling mulia di sisi Allah? Nabi Ibrahim. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus, maka Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ayyuhan nas, wahai segenap manusia, innallaha takhadhani khalila." Sesungguhnya Allah, kata Nabi Muhammad SAW, telah menjadikan aku khalil. Khalil itu setingkat, ya, kemuliaannya di antara Allah dengan dia tidak ada yang yang menghalangi, atau diantaranya tidak ada sesuatu apapun yang lebih mulia dibandingkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah berselawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, kita kalau salat kan berselawat, ya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi di dalam itu juga Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa Allah berselawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, coba kita simak redaksi bacaan solawat kita ketika sholat, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau pakai Sayyidina atau tidak itu ya masing-masing, ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Coba Bapak Ibu cermati salawat ini, ya. Di dalam salawat ini kita berselawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana engkau wahai Allah berselawat kepada Nabi Ibrahim. Pertanyaannya dalam salat ini, kita ada nggak selawat kepada Nabi Ibrahim? Ada nggak? Nggak ada. Dalam redaksi bacaan ini kita tidak berselawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita hanya mengatakan, aku berselawat, wahai Allah, aku berselawat kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana engkau berselawat kepada Nabi Ibrahim. Artinya Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ya, kita tidak diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bahkan umat Nabi Ibrahim pun tidak diperintahkan untuk berselawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, walaupun Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi Ibrahim. Nah, keunggulan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya, ya, yusholluna ala nabi, berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya Allah dan malaikat yang berselawat kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi ada perintah dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman,
Sallu alaihi wa sallimu taslima. Ya, berselawatlah kepadanya dan ucapkanlah salam. Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dari perspektif syariat salawat ini, mana lebih mulia? Nabi kita Nabi Muhammad atau Nabi Ibrahim? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Ibrahim hanya mendapatkan selawat dari Allah, tetapi Nabi Muhammad SAW mendapatkan selawat dari Allah, selawat dari para malaikat, dan juga selawat dari orang-orang beriman yang diperintahkan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Di dalam hadis juga ada disebutkan diriwayatkan Imam Ahmad bahwa nanti manusia itu semuanya dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tanpa pakaian sehelai benang pun. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa yang pertama sekali dipakaikan dengan pakaian itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, Allah alam nih, gimana nanti caranya itu Allah Subhanahu wa taala. Memang ada hadisnya nanti di hari kiamat, ya, manusia pertama yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dari kiamat. Manusia yang pertama sekali dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua penduduk Madinah. Jadi penduduk Madinah yang dibangkit itu pertama sekali yang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkah Madinah, ya. Mereka sebagai saksi ke atas seluruh manusia. Ya, mereka sebagai umat yang dimuliakan Allah juga nih penduduk Madinah ini. Ya. Kemudian setelah mereka yang dibangkitkan Allah di hari kiamat adalah penduduk Mekah. Jadi di Ma'la atau dimanapun berada di Haram Mekah itu penduduk yang pertama setelah Madinah, ya. Setelah Rasulullah SAW dan Madinah yang dibangkitkan. Nah, dalam keadaan telanjang, wallahu alam, kalau orang salam tentu tidak ada pula riwayatnya, ya. Ya, kita tidak bisa mengatakan iya ataupun tidak, ya, tapi yakin Allah memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, yang pertama sekali diberikan man yuksa, apa awalu man yuksa Ibrahim alaihissalam. Yang pertama sekali dipakaikan pakaian ala Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian di antara keutamaan juga Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mempersiapkan, ya, sebuah istana yang megah dan khusus, ya, kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, mudah-mudahan kita bisa berjumpa dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Nabi Ibrahim alaihissalam, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dalam riwayat usianya 175 tahun. Bahkan dalam riwayat lain ada yang mengatakan usianya usianya setelah 120 tahun, ya, itu tambah 80 tahun, berarti kan 200 tahun. Jadi ada yang mengatakan Nabi Ibrahim usianya 200 tahun. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apakah istri Nabi Ibrahim hanya Sarah dan Siti Hajar? Di dalam kitab ini juga ada disebutkan bahwa istri Nabi Ibrahim alaihissalam namanya Konturo, pakai pot, ya, pakai to, ya, Konturo, ya. Kemudian lahir di situ namanya Zamran. Allah alam, ada juga yang mengatakan kita ini orang Asia ini keturunan dari yang Konturo ini, katanya. Allah alam, ya. Yang penting dari keturunan ini tidak pernah diceritakan, dikisahkan ada yang jadi nabi, ya. Yang jadi nabi itu dari keturunan Siti Sarah, yaitu Nabi Ishak, dan mimba di Ishak Yakub, dan seterusnya banyak, ya, para nabi dan rasul, ya. Ini istri yang ketiga berarti, ya, namanya Konturo. Beliau juga mendapatkan keturunan yang banyak juga, ya. Dalam di sini disebutkan Zamron, Yakshan, Madan, ada Madan, ya. Madian atau Madin, Syab,
Syuh ini pakai bahasa Arab tapi nggak ada barisnya. Tapi bukan nama Arab, jadi payah juga bacanya. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, inilah ya kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang paling penting dalam kisah ini kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, mudah-mudahan dengan kisah ini kita semakin cinta kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, terutama Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan juga kita mencintai para nabi dan rasul. Ya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa rusulihi kullu man amana billahi wa kutubihi kullun man amana billahi wa malaikatihi, maaf ya, kullun man amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jadi keimanan itu termasuk ya mencintai, ya mencintai yang kita imani. Ya. Contoh, beriman kepada Allah berarti kita dituntut untuk cinta Allah. Beriman kepada para malaikat, kita juga dituntut untuk cinta para malaikat. Nah, kalau ada majelis ya tentang beriman kepada malaikat, ini panjang juga nih bahasannya. Ya. Kalau ada, kemudian yang ketiga beriman kepada kitab-kitab, ya kita cintai kitab-kitab. Ya. Al-Quran kita cintai, bagaimana cara mencintainya? Kita baca, kita tadabburi, dihafal, ya. Dan kita jadikan ajaran Al-Quran itu sebagai pedoman ya bagi kehidupan kita untuk hidup di dunia dan di akhirat. Kemudian warusuli, nah, berarti juga dasar keimanan kita kepada Rasul juga mencintai mereka, ya, mencintai Nabi Adam, mencintai Nabi, dan semua para Nabi dan Rasul saling mencintai. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, ini yang penting dalam kisah ini. Kemudian bagaimana pula bentuk Nabi Ibrahim alaihissalam? Nah, dalam hadis Mi'raj bahwa Nabi Muhammad SAW ketika Mi'raj, ya, jadi di langit pertama jumpa dengan Nabi Adam, langit kedua jumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga jumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam, langit keempat jumpa dengan Nabi Idris, langit kelima jumpa dengan Nabi Harun, langit keenam jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, dan langit ketujuh jumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Yang dilihat oleh Nabi Muhammad SAW ketika melihat Nabi Ibrahim itu seolah-olah Nabi Muhammad SAW itu melihat dirinya sendiri. Karena Nabi Ibrahim ini percis nggak buang bentuknya seperti Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bertanya, wahai Jibril, ini siapa? Ini adalah nenek moyangmu Ibrahim. Ya, jadi tidak ada yang beda bentuknya dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ini memberikan manfaat ya bagi keimanan kita, keyakinan kita, dan kecintaan kita kepada para Nabi dan Rasul. Doa kita senantiasa sebagaimana Allah ya menjadikan mereka sebagai kekasih-kekasihnya. Mudah-mudahan kita dengan membahas ya kisah ini juga kecipratan berkah ya insyaallah. Ya, amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, saya minta spare libur 2 pekan.